Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Today sermon hari ini saya beri tema ujian iman. Mari kita baca di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18 dan ayat yang ke-29. Sebaiknya saudara bisa baca secara keseluruhan, yaitu mulai ayat 18 sampai ayat 29. Tetapi saya akan baca 2 ayat saja, yaitu ayat 18 dan ayat 29. Judul perikopnya adalah doa syukur Daud. Ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam kemuliaan, duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ayat 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa doa syukur Daud itu menjadi tema dari 2 Samuel 18, 2 Samuel 7 ayat 18 dan seterusnya. Saudara-saudara, ada ungkapan demikian, iman seseorang itu akan teruji bagaimana dia ketika berada di titik terendah atau ketika dia berada di titik tertinggi. Jadi iman kita itu akan teruji ketika melewati dua periode ini atau dua masa ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, titik terendah seseorang jika dia mengalami keterpurukan dalam hidupnya, dia mengalami kegagalan yang sangat mendalam. Pertanyaannya, masihkah seseorang berada di dalam iman kepada Tuhan, ataukah dia kecewa dan kemudian mundur dari Tuhan dalam keadaan dia mengalami titik terendah? Karena pada umumnya atau kenyataannya ada banyak orang Kristen yang kecewa, ada banyak orang Kristen yang putus asa kemudian dia mundur dari Tuhan karena dia mengalami kegagalan. Dia kecewa dengan Tuhan, dia putus asa, dan kemudian dia berkata, apa gunanya saya percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak berbuat apa-apa untuk saya. Saudara-saudara, sebaliknya, ketika seseorang mencapai titik tertinggi keberhasilannya, masihkah dia ingat Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kenyataannya ada banyak orang yang mungkin ketika dia mengalami titik terendah, dia tetap bertahan, dia tetap beriman kepada Tuhan, dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi ketika dia sampai pada titik keberhasilannya, puncak karirnya, umumnya orang melupakan Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang seperti ini. Saya mengambil contoh saja orang yang sudah sampai pada titik puncak keberhasilannya. Apa yang terjadi dengan orang tersebut? Ada banyak contoh di dalam Alkitab sebenarnya, tetapi saya akan memberikan satu contoh saja yang saya kira kita semua sudah tahu. Siapa orang yang ketika dia sampai pada titik kejayaannya, kemudian dia melupakan Tuhan? Saudara-saudara, masih ingatkah dengan Raja Salomo? Raja Salomo adalah raja yang luar biasa. Firman Tuhan katakan sebelum dia dan sesudah dia tidak ada orang yang akan menyamai dia. Baik kekayaannya, kejayaannya, hikmatnya, tidak ada yang melebihi Salomo. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sayang ketika kita melihat akhir dari kehidupannya, pemerintahannya. Padahal sangat disayangkan, firman Tuhan sebenarnya sudah datang kepada Salomo saat dia mulai menjabat, saat dia dilantik menjadi raja, ya. Tuhan datang dengan peringatan-peringatan dan janji-janji kepada Raja Salomo, ya.
Tuhan berkata bahwa bahkan Tuhan menampakkan diri 2 kali kepada Salomo dan berkata bahwa kalau dia tetap berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya, maka kerajaannya itu akan terus, ya, kerajaannya itu akan terus ada, ya, tidak akan hilang. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 dan seterusnya, saudara bisa baca di situ, Salomo itu jatuh dalam ketidaktaatan pada firman Tuhan yang sudah dia dengar, yang disampaikan Allah kepadanya. Ketika dia berada pada puncak kejayaannya, puncak keberhasilannya, dia jatuh dalam ketidaktaatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa kejatuhannya? Dia mengambil banyak perempuan-perempuan asing. Padahal sudah ada perintah Tuhan bagi seluruh umat Israel, itu jangan kamu bergaul dengan mereka, dengan perempuan-perempuan asing. Mengapa demikian? Karena mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 dan seterusnya, tetapi hati Salomo itu telah terpaut kepada mereka, telah menyatu. Salomo sudah sangat tertarik kepada perempuan-perempuan itu, dan tidak tanggung-tanggung dia mengambil perempuan-perempuan itu menjadi istrinya. Bayangkan, dia mempunyai 700 istri dari bangsawan dan kemudian 300 gundik, ya, luar biasa. Itu hampir semuanya itu adalah orang-orang yang penyembah berhala, padahal itu sudah dilarang oleh Tuhan. Saudara-saudara, akibatnya, saudara, janji Tuhan kepada Salomo itu dibatalkan oleh Tuhan. Saudara, kenapa? Karena akibat dia mencondongkan hatinya lebih terpaut kepada perempuan-perempuan kafir, maka hatinya tidak lagi terpaut kepada Allah. Saudara-saudara, dan kemudian apa yang terjadi dengan kerajaannya? Firman Tuhan itu selalu digenapi. Tidak ada firman Tuhan yang tidak digenapi. Di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 1 dan seterusnya, saudara bisa baca. Di judul perikopnya di situ adalah pecahnya kerajaan. Pecahnya kerajaan Salomo. Dikatakan bahwa Tuhan mulai membangkitkan raja-raja, ya. Mulai membangkitkan raja-raja untuk berperang dengan dia. Mulai terjadi kekacauan di dalam kerajaannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga yang menjadi sebuah peringatan kepada kita sebagai orang percaya, bahwa ujian iman akan selalu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengelak, ya, atau lari dari ujian iman kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah beriman dan percaya, pegang firman Tuhan. Mungkin waktu kita terpuruk, kita berada pada titik yang terendah, mungkin saja kita tetap kuat. Tetapi saudara-saudara, ketika justru kita berhasil, kita mencapai keberhasilan kita, kita sudah diberkati oleh Tuhan, sangat bisa kita menjadi lengah. Mengapa demikian, saudara? Mengapa banyak orang yang menjadi lengah dalam keadaan yang justru sudah lebih baik? Karena dia sudah menikmati ya keberhasilan, kenikmatan hidup, dia menjadi lengah. Mengapa demikian? Karena kecenderungan hati manusia pada saat dia berhasil, maka dia mulai memiliki sifat kesombongan, angkuh, congkak ketika dia sudah mencapai titik keberhasilannya. Firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 18, ini adalah peringatan Tuhan bagi kita. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi saudara-saudara, kehancuran dalam kehidupan atau kejatuhan itu dimulai dari congkak.
mulai diawali dengan keangkuhan, mulai ada sifat kesombongan, itu hati-hati. Jadi ketika kita berada pada puncak keberhasilan, kita jangan lengah, sebab di situ kita paling rawan untuk jatuh. Saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada kita supaya kita bisa meneladani Raja Daud. Di dalam pembacaan awal kita dalam 2 Samuel 7 ayat 18, di sini dikatakan tadi, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud bersyukur kepada Tuhan. Dia sebenarnya adalah seorang yang hanya sebagai pengembala domba, yang tidak dihiraukan oleh ayahnya, karena ayahnya sepertinya tidak mempedulikan dia, lebih mempedulikan kakak-kakaknya. Tetapi sekalipun demikian, maka Tuhan telah mengangkat dia menjadi raja, sehingga dia tahu diri. Dan dia berkata, siapakah aku ini Tuhan, sehingga engkau memperhatikan aku dan keluargaku, sehingga aku bisa menikmati kehidupan yang seperti ini. Sehingga saudara-saudara akan adakan lagunya, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Jadi Tuhan begitu sayang kepada kita. Biarlah ini juga menjadi peringatan bagi kita, atau menjadi teladan bagi kita. Ketika kita menyadari keberadaan kita, ya, kita tahu diri, kita sebenarnya ini tidak ada apa-apa, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh diselamatkan, kita bisa menerima kasih karunia Tuhan, dan kemudian kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita harus berkata, siapakah aku ini Tuhan? Kalau tanpa Tuhan, mungkin saya tidak bisa mengalami hal seperti ini. Saudara-saudara, bisakah kita punya sikap hati seperti Daud? Dan kemudian dia berkata dalam ayat 29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Dia merindukan supaya dia dan keluarganya tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita lupa kepada Tuhan. Atau jangan karena kita sudah sampai pada titik keberhasilan kita, kemudian hanya hal-hal yang kecil yang terjadi karena harga diri kita mungkin terusik, kita merasa kok kita diperlakukan seperti ini, kita mudah tersinggung karena kita merasa bahwa harga diri kita ya terusik, karena kita rasa kita sudah hebat. Kemudian kita bisa seenaknya kita marah-marah kepada seseorang, ya, karena keberhasilan kita, karena kita mungkin sudah berjasa kepada seseorang. Saudara-saudara, jangan sampai kita jatuh dalam dosa kesombongan ketika Tuhan sudah memberkati kita. Saya berdoa kepada kita semua, kepada saudara-saudara, dalam segala situasi apapun yang kita alami, kita tetap percaya dan terus beriman kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu menyadarkan kepada kami bahwa ujian iman akan selalu kami alami dalam hidup ini. Tetapi satu hal firman Tuhan menyatakan, biarlah dalam segala situasi apapun kita tahu bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha baik. Firman-Mu itu tidak pernah salah, firman-Mu selalu digenapi. Dalam keadaan kami terpuruk, biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan mampu untuk membuat kembali kami untuk bangkit.
Karena rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Ketika kami sudah berada pada titik keberhasilan kami, ingatkan kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak menjadi sombong, supaya kami tetap menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kami, yang kami nikmati saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat mengucap syukur dalam segala sesuatu. Berkati setiap telinga yang mendengar, berkati kami semua Tuhan, agar supaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.